Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 222. Oke, langsung usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hantu tua Tianming melihat ekspresi di raut wajah Yalou dan dia pun mengerti bahwa sebenarnya Yalou tidak akan pernah menyerah. Hal ini membuat hantu tua Tianming segera mengatakan, sepertinya pavilion bintang jatuh milikmu tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Guyou dari Aulat Jiwa juga tertawa dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia mengatakan, itu juga cukup bagus. Ada banyak ahli yang hadir dan kita bisa mengumpulkan beberapa jiwa di saat yang sama. Nada suara dari Guyou ini jelas dia tidak segan-segan untuk menghancurkan seluruh pavilion bintang jatuh dengan memiliki 2 banseng tingkat tinggi di pihak mereka dan juga 1 banseng tahap awal. Kekuatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh. Hari ini mereka telah datang dengan niat membunuh yang besar. Pavilion bintang jatuh pasti akan tersingkir di dataran tengah ini untuk selamanya. Ekspresi di raut wajah Yalou kini telah berubah menjadi cukup suram ketika dia melihat pada Guyou, yang kemudian Yalou pun berkata pada Cailin, Xiao Yixian dan juga Xinglin yang ada di belakangnya, berikan saja Guyou dan juga iblis tua Tianming itu untuk aku tangani. Cailin, Xinglin, Xiao Yixian, kalian bertiga akan bekerja sama memblokir 1 banseng level awal. Ekspresi dari kelompok Cailin segera berubah ketika dia mendengarkan ucapan dari Yalou, yang kemudian Cailin mengatakan, Yalou, meskipun Yalou juga seorang banseng tingkat tinggi, namun iblis tua Tianming dan juga Guyou kekuatannya tidak lebih lemah daripada Yalou. Di dalam pertarungan 2 lawan 1, kemungkinan Yalou akan dirugikan oleh kelompok dari hantu tua Tianming. Yalou melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari resiko seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan untuk sekarang. Seorang elit banseng merupakan tekanan yang cukup menakutkan di dalam pertarungan semacam ini. Jika 2 banseng dari Aulat Jiwa dibiarkan untuk memberikan serangan pada ahli lain dari pavilion bintang jatuh, maka hal ini akan menjadi pembantaian sepihak dan pavilion bintang jatuh akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, Yalou memang harus mengambil resiko untuk melawan Tianming dan juga Guyou sendirian. Selanjutnya, Yalou pun mengatakan, mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semuanya harus berhati-hati. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yalou pun bergerak dan dia sekarang telah muncul di hadapan dari hantu tua Tianming dan juga Guyou. Dog yang cukup mengerikan telah disebarkan dari dalam tubuh Yalou dan dia siap melakukan pertarungan melawan keduanya. Hantu tua Tianming ketika merasakan aura yang cukup luar biasa dari seorang Yalou, dia pun mengatakan, Yao Chen, kau benar-benar arogan hingga berpikir untuk melawan kita berdua sendirian. Mendapatkan ejekan seperti itu membuat Yalou tidak bergeming dan raut wajahnya berubah menjadi cukup serius. Dog yang dikeluarkan oleh Yalou membuat ruang di sekitarnya menjadi cukup terdistorsi. Hantu tua Tianming yang bisa merasakan tekanan luar biasa dari seorang Yalou, dia pun melangkah maju yang kemudian berkata pada Guyou, serang, jangan bunuh mereka yang menyerah, tapi bunuh semua orang yang dengan keras kepala memberikan perlawanan. Mendengar teriakan dari hantu tua Tianming, banyak para orang dari aliansi sungai yang mendalam, mereka telah mengungkapkan keinginan membunuh yang cukup besar. Doki di dalam tubuh mereka pun dikeluarkan dan di saat yang sama, banyak para ahli di sisi dari pavilion bintang jatuh juga telah mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka. Ekspresinya kini telah berubah menjadi cukup serius, dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat orang-orang dari aliansi sungai yang mendalam. Pada akhirnya, serbu! Pertarungan di tempat ini pun pecah. Banyak teriakan bergema dan kemudian aliansi sungai yang mendalam telah resmi berperang dengan pavilion bintang jatuh. Para penonton yang ada di sekitar tempat ini, mereka buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan menyaksikan peperangan yang telah meletus dalam jarak yang cukup jauh. Mereka takut jika sampai terlibat di dalam perang besar ini. Hantu tua Tianming pun kemudian tertawa terbahak-bahak ketika dia menyaksikan pertempuran telah meletus, yang kemudian tatapan matanya menoleh pada Guyou sambil mengatakan, saudara Guyou, mari kita bertindak dan habisi orang tua Yao Chen ini. Guyou segera menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Guyou dari Aulat Jiwa memang telah berencana untuk meratakan pavilion bintang jatuh 2 tahun yang lalu. Namun, karena beberapa skema di dalam klan Hun, dia tidak punya pilihan selain menunda penyerangan ini. Dan akhirnya, setelah mendapatkan kesempatan, dia pun memberitahu pimpinan klan Hun dan kemudian mengajak Tian Xun ketiga yang baru saja menerobos ke tahap banseng untuk mencari hantu tua Tianming. Guyou pun berjanji akan membantu Tianming melenyapkan pavilion bintang jatuh. Aliansi sungai yang mendalam telah bertarung dengan pavilion bintang jatuh selama 2 tahun
mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan apapun. Namun Tianming cukup senang ketika dia mendapatkan bantuan dari Aulat Jiwa, sehingga aliansi sungai yang mendalam telah sekali lagi mengumpulkan pasukannya dan mengirimkan deklarasi perang terhadap pavilion bintang jatuh. Hantu tua Tianming ini telah melangkah di udara dan dia juga mengeluarkan doki yang cukup luar biasa dari dalam tubuhnya, lalu melihat pada Yalau sambil mengatakan, sudah bertahun-tahun aku tidak melakukan pertarungan dan tulangku rasanya telah sedikit berkarat. Namun bisa melawan seorang Banseng tingkat tinggi merupakan hadiah dan ucapan selamat atas keluarnya retreatku. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tangan dari hantu tua Tianming pun segera diulurkan ke depan yang kemudian membentuk cakar yang akan segera meraih leher dari Yalau. Melihat serangan dari hantu tua Tianming membuat Yalau hanya mendengus dengan dingin. Dia tidak menghindari serangan tersebut dan sebaliknya Yalau mengeluarkan tinju yang cukup menakutkan tanpa ampun memberikan serangan pada kepala hantu tua Tianming. Melihat hal tersebut, ekspresi di raut wajah dari hantu tua Tianming telah berubah. Dia bisa merasakan serangan yang luar biasa dari seorang Yalau dan kemudian sambil menghindar, hantu tua Tianming pun berkata, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Dengan kecepatan tinggi, dia pun telah menghindar dari Yalau dan pada saat Yalau akan mengejar hantu tua Tianming yang telah kabur, tiba-tiba saja kabut hitam ini telah muncul, kemudian memberikan terkaman. Rantai-rantai hitam ini telah dikeluarkan dari dalam kabut hitam tersebut dan akan mengikat tubuh Yalau. Ekspresi Yalau telah berubah menjadi cukup dingin. Tangannya meraih ruang kosong yang ada di hadapannya sambil berteriak, enyahlah kau. Tiba-tiba saja rantai hitam pun meledak. Sementara tubuh dari Yalau dengan cepat memasuki kabut hitam. Dia memberikan tinjuan dan pada akhirnya, tubuh dari Guyou telah mendapatkan tinjuan dari seorang Yalau dan dia terlempar keluar dari dalam kabut hitam. Meskipun mereka bertiga merupakan Banseng tingkat tinggi, namun Yalau memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Banseng biasa. Dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui mereka. Dan manfaat dari kekuatan spiritual ini ketika bertarung lawan level yang sama akan memungkinkan dia memberikan banyak keuntungan. Sebuah kejutan ini telah melintas dalam tatapan mata hantu tua Tianming ketika dia melihat Guyou dipaksa mundur oleh Yalau. Hantu tua Tianming segera berteriak, serang bersama. Ekspresi Guyou telah berubah menjadi cukup gelap. Dia pun menganggukkan kepalanya dan akhirnya mereka berdua memberikan serangan yang cukup mengerikan ke arah Yalau. Hal tersebut menjadi pertarungan yang cukup intens antara Yalau melawan hantu tua Tianming dan juga Guyou. Di sisi lain, Tiansun ketiga dari Aulat Jiwa telah menyaksikan pertempuran yang cukup kacau di bawah sana. Dia akan turun tangan, namun tiba-tiba saja ada sebuah petir menyambar dari langit. Hal ini membuat Tiansun ketiga menjadi cukup terkejut. Dia melambaikan tangannya dan secara paksa menghancurkan petir itu. Tiansun ketiga melihat pada siapa yang telah menyerangnya, yang ternyata itu merupakan ular piton penelan surga 7 warna, dan ini merupakan perubahan dari Cailin. Ekspresi terkejut pun melintas dalam tatapan mata Tiansun ketiga. Lalu dia mengatakan, piton penelan surga 7 warna. Baru saja Tiansun ketiga akan memberikan serangan balik. Kini ada sebuah energi berwarna abu-abu ungu telah melesat dari arah bawah disertai dengan aroma racun yang cukup mematikan. Tiansun ketiga hanya mengerutkan kening, lalu dia mengepalkan tangannya pada ruang yang ada di sekitarnya, kemudian dipadatkan. Dia lalu mencetikkan jarinya dan serangan dari racun berwarna ungu ini telah langsung dihancurkan. Setelah menghancurkan energi racun, tatapan mata dari Tiansun ketiga menyapu sekitar tempat ini dan dia telah melihat sosok dari Xinglin yang berdiri di udara. Di belakangnya ada sosok ilusi dari ular berkepala 9. Melihat hal itu, raut wajah yang cukup serius telah muncul pada Tiansun ketiga, lalu mengatakan, sebenarnya itu merupakan ular surga kuno. Melihat 3 wanita dengan kekuatan yang luar biasa membuat Tiansun ketiga tidak bisa meremehkan Cailin, Xinglin, dan juga Xiao Yixian. Mereka bertiga berada di puncak Dosun dan salah satunya berasal dari piton penelan surga 7 warna, sementara yang lain memiliki racun yang sangat mematikan dan yang satunya lagi memiliki kekuatan dari ular surga kuno. Kombinasi seperti ini bahkan membuat Tiansun ketiga yang baru saja menembus Banseng bisa merasakan
merasakan tekanan yang luar biasa. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Tianxun ketiga telah berubah menjadi cukup dingin. Bagaimanapun juga, dia berada di tahap Banseng yang asli. Meskipun hal ini barulah di puncak awal. Tianxun ketiga lalu tertawa terbahak-bahak kemudian mengatakan, hari ini pavilion bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tubuhnya pun langsung menghilang dan dia telah muncul di hadapan Xinglin dengan cara seperti hantu. Dengan doki yang cukup menakutkan telah diubah menjadi lapisan-lapisan kristal. Setelah itu, telapak tangan dari Tianxun ketiga dibantingkan ke arah Xinglin. Hal tersebut membuat Xinglin cukup terkejut karena serangan dari Tianxun ketiga ini benar-benar cepat. Pada akhirnya, cahaya hijau telah keluar dari dalam mata Xinglin. Hal itu langsung berubah menjadi beberapa sosok yang melindunginya di arah depan. Akhirnya, boom! Serangan telapak tangan dari Tianxun ketiga telah menghancurkan tubuh dari ahli Dosun yang dikendalikan oleh Xinglin menjadi tumpukan daging. Tianxun ketiga cukup kaget ketika dia melihat mata hijau milik Xinglin, yang kemudian dia mengatakan ternyata gadis ini memiliki mata giok 3 bunga ular hijau yang cukup legendaris. Tidak heran jika dirinya bisa mengendalikan jiwa dari ular surga kuno. Baru saja Tianxun ketiga akan kembali melakukan penyerangan, petir 7 warna kini telah melesat dari langit dan sekali lagi memberikan serangan pada Tianxun ketiga. Hal itu disusul oleh serangan dari Xiao Yixian yang menargetkan seluruh titik vital dari Tianxun ketiga. Melihat serangan seperti ini, Tianxun ketiga hanya bisa tertawa dengan dingin. Doki yang cukup agung lalu diletuskan dari dalam tubuhnya seperti gunung Tante Ernie, dan hal itu membuat Xinglin, Xiao Yixian, dan juga Cailin menjadi cukup terkejut. Cerita kemudian berpindah pada goa tempat Xiaoyan melakukan pelatihan. Di sana tertutup oleh pintu batu yang benar-benar besar. Selanjutnya, pintu batu itu retak telah mengalami keretakan sebelum pada akhirnya retakan itu menjadi semakin membesar, seolah-olah ada energi yang akan meledak di dalam goa ini. Pertarungan yang cukup sengit masih terjadi antara Yalao, Tianming, dan juga Guyou. Mereka pada akhirnya terhuyung mundur beberapa langkah. Hantu tua Tianming menstabilkan tubuhnya yang kemudian menekan gejolak darah di dalam dirinya. Dengan raut wajah yang cukup muram, dia melihat pada Yalao sambil mengatakan, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu lebih kuat? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu bisa melawan kita berdua sendirian? Guyou yang berada di samping dari Tianming juga tertawa, dan dia kali ini telah mengepalkan tinjunya. Guyou mengerti jika dirinya sendirian maka tidak akan pernah mampu melawan seorang Yalao. Kekuatan spiritual dari seorang Yalao benar-benar melampaui milik mereka berdua. Guyou kemudian memiliki niat membunuh yang besar di dalam hatinya. Lalu, tidak peduli bagaimanapun caranya, Guyou harus bisa menghabisi Yalao hari ini juga. Dia kemudian mengatakan ada desas-desus bahwa kemampuan bertarung dari seorang alkemis di zaman kuno itu cukup hebat. Ini mungkin juga dikarenakan kekuatan spiritual mereka yang kuat. Jika aku tidak salah menebak, Yao Chen ini sudah berada di dalam kondisi surgawi di antara 4 kondisi spiritual yang besar. Seseorang tidak akan pernah bisa menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini di seluruh dataran tengah ini. Setan tua Tianming, jangan berikan dia waktu untuk mengatur nafasnya. Bunuh dia secepat mungkin, karena dia tidak akan pernah bisa bertahan lama. Mendengar ucapan dari Guyou membuat Tianming segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia tertawa sambil mengatakan, hatiku terasa sangat gembira ketika aku berpikir untuk bisa membunuh seorang Banseng tingkat tinggi. Sebuah segel yang cukup aneh ini telah diubah di tangan hantu tua Tianming. Doki yang cukup besar juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya, kemudian melonjak ke segala arah. Hal ini lalu berubah menjadi sosok raksasa dengan aura yang cukup mengerikan, yang kemudian hantu tua Tianming kali ini berteriak, telapak tangan langit yang mendalam. Sosok raksasa yang berada di belakang dari hantu tua Tianming tiba-tiba saja melemparkan pukulan telapak tangan raksasa yang cukup menakutkan dan melesat dengan cepat ke arah Yalao. Hal tersebut membuat Yalao tidak bisa meremehkan serangan dari tangan raksasa yang memancarkan energi mengerikan. Doki dengan cukup cepat dikeluarkan dari dalam tubuh Yalao. Pada akhirnya,
juga telah berubah menjadi telapak tangan api yang bertabrakan dengan telapak tangan milik raksasa tersebut. Akhirnya, dar! Ledakan yang cukup mengerikan pun kini langsung muncul. Gelombang energi telah menyebar di langit dan menghancurkan beberapa pegunungan yang ada di sekitarnya. Hantu tua Tianming yang terkena gelombang ledakan, tubuhnya pun kali ini terdorong mundur cukup jauh dan wajahnya juga telah berubah menjadi cukup pucat. Sementara Yalou yang juga telah terlempar, dia telah berusaha untuk menstabilkan tubuhnya sendiri dan tiba-tiba saja ada serangan telapak tangan hitam lainnya yang dimunculkan oleh Guyo dari arah belakang. Karena Yalou tidak mampu menghindar, pada akhirnya telapak tangan itu pun langsung mengenai punggung dari Yalou. Dia dalam sekejap kembali terlempar dan akan memuntahkan darah. Namun Yalou segera menekan hal ini, kemudian menelan darahnya kembali. Meskipun mereka bertiga berada di level yang sama, namun Yalou bukan tandingan dari Tianming dan juga Guyo ketika mereka bersatu memberikan serangan. Yalou telah berusaha menekan beberapa luka yang telah muncul di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja, ada ledakan yang lainnya. Hal ini membuat Yalou buru-buru melihat dan ternyata tubuh ular raksasa dari Cailin kini telah dikirim terbang oleh serangan telapak tangan dari Tianxun ketiga. Kekuatan yang menakutkan dari seorang Banseng bahkan telah menghancurkan beberapa sisik di tubuh piton penelan surga dari Cailin. Darah pun kini telah berhamburan di langit. Hal ini membuat Yalou terlihat cukup panik lalu berteriak, "Cailin!" Sementara ekspresi di raut wajah dari Xiao Yixian dan juga Xinglin kini telah berubah menjadi cukup muram ketika melihat Cailin telah terluka oleh serangan dari Tianxun ketiga. Tatapan mata mereka telah berubah menjadi cukup serius. Bagaimanapun juga, Tianxun ketiga merupakan Banseng yang asli. Xiao Yixian buru-buru bergerak mundur sambil mengeluarkan manik-manik berwarna coklat abu-abu. Dia kemudian mengatakan, bencana racun yang menyedihkan. Sebuah cairan yang berwarna ungu kini telah merembes keluar dari dalam tangan Xiao Yixian. Hal ini berubah menjadi pil racun yang memancarkan kabut putih lalu dilemparkan ke arah Tianxun ketiga. Namun pergerakan dari Tianxun ketiga benar-benar cepat. Kali ini dia telah muncul di hadapan dari Xiao Yixian, kemudian melambaikan tangannya. Pada akhirnya, tubuh dari Xiao Yixian pun terkena serangan telapak tangan yang membuatnya langsung memuntahkan darah segar dan tubuhnya juga langsung dikirim terbang dalam jarak yang cukup jauh. Meskipun begitu, cairan berwarna ungu yang tadinya dilemparkan oleh Xiao Yixian masih mengenai jubah dari Tianxun ketiga. Dalam sekejap, jubah itu pun langsung hancur menjadi debu. Beberapa cairan beracun kini juga telah menempel di kulit tangan dari Tianxun ketiga. Hal ini membuat dagingnya langsung terkorosi dengan cepat. Ekspresi wajah dari Tianxun ketiga telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat cairan beracun yang benar-benar mematikan. Bahkan Doki tidak mampu memblokirnya. Dengan cepat, salah satu tangan dari Tianxun ketiga telah diubah menjadi seperti pisau dan dia memotong dagingnya sendiri yang telah terkena racun dari Xiao Yixian. Pada akhirnya, tulang di tangan dari Tianxun ketiga kali ini langsung terlihat. Sambil menahan rasa sakit, tatapan mata Tianxun ketiga melihat pada Xiao Yixian yang telah dikirim terbang mundur. Lalu dia mengatakan, "Kau bisa dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membuatku memotong dagingku sendiri, dan kau harus membayar kompensasi seperti ini dengan nyawamu." Baru saja tubuh dari Tianxun ketiga akan melakukan pergerakan dan memberikan serangan pada Xiao Yixian. Kali ini, sosok dari Xinglin telah muncul lalu memblokir Tianxun ketiga dengan dokinya. Melihat hal tersebut, Tianxun ketiga hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Sungguh usaha yang sia-sia." Tianxun ketiga pun melambaikan tangannya dan dia memberikan serangan. Pada akhirnya, serangan itu pun meluncur pada Xinglin, lalu diblokir menggunakan kekuatan dari mata giok 3 bunga ular hijau. Jika bukan karena kekuatan dari mata ini, kemungkinan tubuh dari Xinglin akan langsung terluka parah. Seluruh alam bintang kini telah terjatuh di dalam pertempuran yang sangat kacau. Namun yang menjadi fokus utama masih pertarungan Yalou melawan Guyo dan juga Tianming. Semua orang mengerti, jika sampai Yalou dikalahkan, maka hal tersebut akan menjadi pukulan fatal bagi pihak dari Pavilion Bintang Jatuh. Dan kali ini, semua orang bisa menyaksikan bahwa sebenarnya Yalou dan juga kelompok dari Cailin, mereka telah benar-benar dirugikan. Guyo dan juga hantu tua Tianming terus memberikan tekanan terhadap Yalou, yang kemudian mereka mengatakan
Yao Chen, apakah kau masih ingin berjuang dengan cara yang cukup menyedihkan seperti ini? Pertempuran kali ini benar-benar membuat Yalou menjadi cukup kelelahan. Dia harus memberikan serangan dan juga bertahan di saat yang sama. Dan Yalou benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya masalah waktu untuk Yalou benar-benar dikalahkan oleh kombinasi serangan Tianming dan juga Guyo. Tepat ketika Yalou memfokuskan pikirannya untuk menghadapi pertempuran melawan Tianming dan juga Guyo, tiba-tiba saja di arah lain terdengar suara ledakan. Dengar! Yalou segera menoleh, yang ternyata itu merupakan Xinglin. Tubuhnya kali ini sudah terkena serangan telapak tangan dari Tianxun ketiga. Sosok ilusi yang merupakan ular surga kuno di belakang Xinglin dalam sekejap juga langsung menyebar. Adegan seperti ini membuat Yalou merasa tidak berdaya. Detik berikutnya ada sebuah suara yang muncul di belakang Yalou, mengalihkan perhatian di dalam pertempuran. Itu tidak baik untuk dirimu sendiri. Sosok dari hantu tua Tianming buru-buru memberikan pukulan tepat di punggung dari Yalou dan akhirnya boom! Serangan tersebut membuat Yalou segera memuntahkan darah segar. Tubuhnya kali ini telah dijatuhkan dari udara dan menghantam tanah dengan keras sampai membentuk sebuah lubang yang sangat besar. Hati banyak ahli dari Pavilion Bintang Jatuh telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Yalou telah dikalahkan oleh Tianming dan juga Guyo. Bagaimanapun juga, Yalou merupakan orang terkuat di Pavilion Bintang Jatuh. Jika dia dikalahkan, maka mental dari orang-orang Pavilion Bintang Jatuh juga pasti akan terpukul. Tianming segera berjalan di udara yang kemudian tatapan matanya melihat pada seluruh orang yang berada di Pavilion Bintang Jatuh ini. Lalu dia berkata, semua anggota dari Pavilion Bintang Jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika kalian masih bersikeras memberikan perlawanan, maka aku tidak keberatan untuk membunuh kalian semua. Mendengar ucapan dari Tianming itu membuat banyak orang dari Pavilion Bintang Jatuh menjadi ketakutan. Mereka, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup suram dan juga dipenuhi dengan keputusasaan. Para ahli yang datang untuk menonton, mereka merasakan kesedihan di dalam hati masing-masing. Tampaknya Pavilion Bintang Jatuh yang akhir-akhir ini terkenal, mereka akan benar-benar dihancurkan oleh aliansi sungai yang mendalam dan juga aula jiwa. Hantu tua Tianming kini telah tersenyum dengan senang ketika seluruh orang yang berada di alam bintang ini telah terdiam. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melihat wajah pucat dari Yalou yang masih berusaha untuk berdiri. Tianming lalu berkata, Yao Chen, ingatlah, nasibmu hari ini telah sepenuhnya karena salahmu sendiri. Kau lebih memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang lebih mudah. Yalou mengusap darah di sudut mulutnya. Tatapan matanya telah berubah menjadi cukup ganas ketika dia melihat pada hantu tua Tianming, dan sebuah kegilaan kini telah muncul di dalam mata dari Yalou. Melihat hal tersebut, hantu tua Tianming segera mengatakan, bunuh dia. Jika tidak, maka situasinya mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Guyo yang berada di samping dari Tianming hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka berdua mengeluarkan doki yang cukup agung, kemudian bersiap akan meluncurkan serangan pembunuhan terhadap Yalou. Seluruh alam bintang tiba-tiba saja bergetar. Kemudian hal itu tampak seperti gempa bumi yang luar biasa dahsyatnya. Perubahan yang tidak terduga ini membuat Tianming dan juga Guyo mereka kebingungan, lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Pada akhirnya, diar! Sebuah gunung yang berada di belakang dari Pavilion Bintang Jatuh ini telah meledak dan berubah menjadi pecahan batu. Di saat yang sama, ada kobaran api yang cukup mengerikan kini telah meluncur ke langit, seolah-olah akan membakar seluruh langit. Lautan api kali ini telah berkobar, yang kemudian ada suara yang bergema dari dalam lautan api itu. Hari ini, siapapun yang berada di alam bintang dan bukan bagian dari Pavilion Bintang Jatuh, mereka akan mati. Aura yang cukup mengerikan segera tersebar setelah suara itu bergema. Hantu tua Tianming dan juga Guyo yang berdiri di langit pun langsung terdiam. Sebuah keterkejutan kini telah melintas di raut wajah mereka, yang kemudian mereka berdua menjadi terlihat ketakutan lalu mengatakan, kekuatan Doseng, bagaimana mungkin terjadi? Sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain merupakan Zhou Yan secara perlahan melangkah keluar dari dalam gelombang api. Dia kali ini telah muncul di hadapan banyak orang. Kemudian berbagai seruan yang mengandung emosi senang segera berkata, itu adalah Zhou Yan, kepala Pavilion Junior. Pada akhirnya, kepala Pavilion Junior telah keluar dari dalam retreatnya.
Orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang tadinya putus asa, sekarang raut wajah mereka telah dipenuhi dengan kegembiraan ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan. Sementara orang-orang dari aliansi sungai yang mendalam, mereka tampak terkejut. Guyao menatap Xiaoyan yang baru saja keluar dari dalam gelombang api dengan sebuah ketidakpercayaan. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin terjadi? Bocah ini pada saat itu hanya berada di puncak dari kelas Douzun, namun dia telah langsung melakukan terobosan ke tahap Douzeng. Terlebih lagi, dia merupakan Douzeng yang asli. Hantu tua Tianming yang berada di samping dari Guyao tanpa sadar segera mengatakan, bukankah itu Xiaoyan? Jabingan, tadi kau mengatakan bahwa Xiaoyan bukanlah ancaman, namun kenapa dia memiliki kekuatan Douzeng? Sebenarnya apa yang terjadi? Guyao terdiam sejenak. Dia mengingat sesuatu yang kemudian mengatakan, sebenarnya ini adalah karena hati Bodhisattva. Bocah ini benar-benar telah mendapatkan hati Bodhisattva. Tidak heran jika dirinya telah menghilang selama 2 tahun. Ternyata dia sedang melakukan retreat untuk menyempurnakan hati Bodhisattva. Seluruh pertarungan yang ada di alam bintang ini telah dihentikan dan banyak tatapan mata terlihat cukup bersemangat dan juga ketakutan ketika melihat pada Xiaoyan. Sebuah tekanan yang cukup mengerikan pun dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Bahkan tekanan seperti ini lebih kuat daripada Tianming dan juga Guyao yang berada di tahap Banseng. Niat membunuh yang besar ini telah terlintas dalam tatapan mata Xiaoyan ketika dia melihat banyaknya orang yang telah memberikan serangan pada pavilion bintang jatuh, sampai-sampai membuat pavilion bintang jatuh ini terlihat sangat berantakan dan hampir dihancurkan. Tubuh dari Xiaoyan langsung menghilang. Dia kali ini telah muncul di alun-alun yang besar, tepatnya di samping dari Yalou yang sudah berlumuran darah. Kedua tatapan mata dari Xiaoyan telah berubah, dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat kondisi menyedihkan dari gurunya. Yalou melihat pada Xiaoyan yang ada di hadapannya dengan mata berbinar, lalu dia berkata, bocah kecil, akhirnya kau keluar juga dari pelatihanmu. Jika kau datang terlambat, kemungkinan kau harus menguburkan tulang-tulangku. Xiaoyan terdiam sebelum pada akhirnya dia mengatakan, guru, maafkan aku, serahkan semuanya padaku kali ini. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak akan pernah terima jika melihat gurunya dilukai sampai terluka parah seperti ini. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada beberapa tetua dari pavilion bintang jatuh dan dia menyerahkan Yalou pada para tetua itu untuk disembuhkan luka-lukanya. Yalou sambil mengusap darah di sudut mulutnya, dia berkata pada Xiaoyan, Cailin dan juga yang lainnya, mereka telah terluka. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian tangan dari Xiaoyan diulurkan pada ruang kosong yang ada di arah samping. Kekuatan hisap melonjak dari dalam tangan Xiaoyan. Hal itu menyedot 3 sosok gadis yang tidak lain merupakan Xiaoxian, Cailin, dan juga Xinglin. Pada akhirnya mereka semuanya dikumpulkan di samping dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat darah telah muncul di sudut mulut dari Cailin, Xiaoxian, dan juga Xinglin, dia pun terlihat menjadi cukup emosi. Bahkan seluruh tubuh dari Cailin saat ini telah dipenuhi dengan darah dan wajahnya juga terlihat pucat. Hal itu menambah kemarahan di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan jubah hitam, kemudian menutupi seluruh tubuh dari Cailin. Dia tidak mengucapkan apapun, namun Xiaoyan langsung mengeluarkan sebotol pil obat yang langsung diberikan pada Xiaoxian, Cailin, dan juga Xinglin. Xiaoxian kali ini mengatakan luka-luka ini telah disebabkan oleh Tianxun ketiga. Orang itu berada di level Banseng tahap awal. Xiaoyan hanya melirik pada Xiaoxian sambil tersenyum, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, iya. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja langsung berbalik. Sementara Cailin segera berkata, Xiaoyan, hati-hatilah. Cailin saat ini tidak mampu merasakan kekuatan dari Xiaoyan, namun dia mengerti bahwa Xiaoyan akan mampu membuat 3 orang di tahap Banseng, yaitu Tianming, Guyao, dan juga Tianxun ketiga mengalami kewalahan ketika melawan Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun melihat pada Cailin lalu mengatakan, istirahatlah dengan tenang dan kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Segera setelah itu tatapan mata Xiaoyan melihat pada beberapa tetua dari pavilion bintang jatuh. Ada banyak cukup wajah yang asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan telah bergabung dengan pavilion bintang jatuh ketika Xiaoyan di dalam retreatnya selama 2 tahun ini. Dihadapkan dengan tatapan mata Xiaoyan, para tetua itu pun langsung menundukkan kepala mereka karena bisa merasakan aura yang cukup menakutkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, jaga mereka semuanya baik-baik dan kalian tidak perlu lagi melakukan pertarungan. Para tetua itu menganggukkan kepalanya
sambil mengatakan, "Baiklah, Kepala Pavilion Junior." Setelah mengatakan hal tersebut, Zhou Yan melihat pada Guiyou, Tianming, dan juga Tianxun ketiga yang sudah berkumpul di satu tempat. Raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat pada Zhou Yan tidak menyangka perubahan situasinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, Tianming pun mengatakan, "Bintang 1 Douzheng. Dia bukanlah seorang Banseng, namun Zhou Yan adalah Douzheng yang asli. Hanya ada satu perbedaan di antara kata Banseng dan juga Douzheng. Tapi jarak kekuatan dari Banseng dan juga Douzheng itu ibarat langit dan bumi. Meskipun tahap Banseng melampaui kekuatan dari puncak seorang Douzhun, namun Banseng itu hanya bisa dianggap sebagai Douzheng palsu. Sementara Douzheng yang asli adalah mereka yang benar-benar mencapai kelas Douzheng. Apalagi Douzheng bintang 1 merupakan level yang lebih tinggi lagi." Di dalam kelas Banseng dibagi menjadi 3 bagian, awal, menengah, dan juga tinggi. Level-level ini mungkin tampak sederhana, namun akan sulit dilompati di setiap levelnya. Misalnya adalah Guiyou yang telah berada di tahap Banseng. Setelah melakukan pelatihan dengan cara yang cukup pahit, dia hanya berada di tahap Banseng tingkat tinggi. Hal itu juga telah dialami oleh hantu tua Tianming. Dengan begitu, akan banyak orang mengetahui bahwa sebenarnya tahap Banseng dan juga Douzheng tidak akan pernah bisa dibandingkan. Tatapan mata mereka bertiga telah memiliki antisipasi yang besar terhadap Zhou Yan dan bisa merasakan ketakutan. Bagaimanapun juga, hanya dalam waktu 2 tahun, Zhou Yan bisa langsung melonjak dari puncak kelas Douzhun menjadi seorang Douzheng bintang 1. Sementara Zhou Yan, tubuhnya tiba-tiba saja menghilang dan dia kini telah muncul di hadapan mereka bertiga. Lalu, Zhou Yan mengatakan, "Alam bintang ini cukup bagus dan bukan tempat yang buruk untuk pemakaman kalian." Raut wajah dari Guiyou telah berubah menjadi cukup muram ketika dia mendengarkan ucapan dari Zhou Yan yang kemudian Guiyou tiba-tiba saja berteriak, "Zhou Yan, kau seharusnya tidak bertindak secara arogan. Lalu kenapa jika kau telah berada di tahap Douzheng bintang 1? Apakah kau tidak percaya bahwa diriku bisa memanggil orang-orang yang lebih kuat dari dalam klan Hun untuk keluar dan juga menghabisi dirimu?" Raut wajah dari Zhou Yan masih terlihat cukup santai ketika dia mendengarkan ucapan dan juga ancaman dari seorang Guiyou. Sebelum akhirnya Zhou Yan melambaikan lengan bajunya, sebuah riak energi yang cukup menakutkan langsung tersebar. Dalam sekejap, seluruh ruang di alam bintang ini mulai terkunci oleh riak energi yang dikeluarkan Zhou Yan. Tidak akan pernah ada satupun orang yang bisa keluar dari alam bintang. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Guiyou telah berubah menjadi cukup jelek. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yan benar-benar telah mengunci seluruh tempat ini. Guiyou kemudian melihat pada Tianming sambil mengatakan, "Apa yang kau lihat? Apakah kau pikir bisa dengan mudah untuk meloloskan diri hari ini?" Meskipun Zhou Yan berada di Douzheng bintang 1, namun fondasinya belum stabil dan dia tidak akan bisa melakukan apapun jika kita bertiga bekerja sama. Hantu tua Tianming benar-benar cukup marah ketika dia dicaci maki oleh Guiyou. Jika sebelumnya Guiyou tidak membujuk Tianming untuk melakukan penyerangan terhadap tempat ini, kemungkinan dirinya masih akan terdiam dan tidak ingin mencari masalah dengan pavilion bintang jatuh. Namun pada akhirnya situasinya telah berubah menjadi seperti ini dan itu benar-benar di luar dugaan. Bagaimanapun juga, Tianming tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Zhou Yan yang 2 tahun lalu berada di puncak kelas Douzhun kini telah langsung naik ke level Douzheng. Hal ini benar-benar membuatnya menyesal untuk berurusan dengan pavilion bintang jatuh. Namun, karena situasinya telah berubah menjadi seperti ini dan mereka tidak bisa mundur lagi, hantu tua Tianming hanya bisa mengatakan, "Baiklah, jika begitu mari kita bersatu dan melawan Zhou Yan." Kelompok dari hantu tua Tianming pada akhirnya tidak mengatakan apapun lagi. Mereka mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya dan di saat yang sama, hal itu telah berubah menjadi kekuatan yang cukup mengerikan bergejolak di langit sehingga membentuk sebuah badai raksasa. Zhou Yan hanya bisa melihat kelompok dari Tianming bergandengan tangan dan membentuk kekuatan yang sangat menakutkan. Namun Zhou Yan tidak merasakan takut sedikit pun terhadap kekuatan seperti itu. Hantu tua Tianming kemudian berteriak, telapak tangan darah, langit yang mendalam. Guiyou dan juga Tianxun ketiga, mereka juga mengatakan, kunci surga 10.000 jiwa. 3 serangan telapak tangan yang cukup mengerikan pada saat ini telah diluncurkan dari arah langit menuju pada Zhou Yan. Melihat serangan seperti ini, Zhou Yan hanya tersenyum sambil mengatakan, ini adalah sesuatu yang
yang telah aku pahami ketika mampu menerobos ke tahap doseng. Hari ini aku akan memperlihatkan pada kalian bertiga untuk dijadikan korban dari kekuatan itu. 4 api surgawi tiba-tiba saja langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu segera berputar dan dalam sekejap telah berubah menjadi cincin api yang ukurannya benar-benar besar. Cincin api ini pun langsung berputar. Bagian dalam dari cincin api terdapat lubang hitam yang cukup misterius. Hal ini memiliki kekuatan spasial yang sangat aneh. Xiaoyan kemudian mendorong cincin api yang telah terbentuk dan dengan lembut bertabrakan melawan serangan telapak tangan dari kelompok Tianming. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, serangan yang aku lakukan disebut reinkarnasi Buddha yang marah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah serangan kombinasi dari kelompok Tianming kali ini bisa mengalahkan serangan tunggal dari seorang Xiaoyan yang disebut sebagai teknik baru, yaitu reinkarnasi Buddha yang marah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.